Halo Sobat Accurate, bertemu kembali di channel Mastering Accurate, channel kesayangan Sobat Accurate yang ingin belajar dan mahir menggunakan Accurate. Setelah pada video sebelumnya, Sobat Accurate sudah mencoba mencatat alur pembelian lengkap pada Accurate Online tanpa uang muka. Sekarang Sobat Accurate akan mencoba menginput alur pembelian yang disertai dengan uang muka pembelian atau advance purchase. Sobat Accurate akan mencoba alur pembelian yang dimulai dari permintaan yang ada di menu persediaan, kemudian pesanan pembelian, lalu uang muka, kemudian pembayaran uang muka, lalu dilanjutkan dengan penerimaan barang, kemudian faktur pembelian, di mana pada faktur pembelian ini nanti dipotong dengan nilai uang muka yang sudah dibayarkan, kemudian diakhiri dengan pembayaran pembelian, di mana kita akan membayar sisa dari hutang yang terjadi di faktur pembelian dikurangi dengan uang muka. Kita langsung saja mulai pencatatannya dari menu persediaan, kemudian permintaan barang. Proses ini umumnya terjadi ketika bagian gudang melakukan pengecekan stok dan ada barang-barang yang sudah mencapai batas stok minimum untuk dipesan kembali ke supplier. Bagian gudang mencatat dari menu persediaan, kemudian ke permintaan barang, lalu masukkan informasi tanggal, kemudian tipe permintaan adalah beli barang. Lalu pada bagian cari atau pilih barang dan jasa, masukkan barang yang di request atau yang diminta, yaitu TV Samsung 20 inch. Misalkan kita membuat permintaan yaitu 4 pieces TV Samsung. Klik lanjut, kemudian klik simpan. Sampai di sini Sobat Accurate sudah mencatat permintaan barang. Saat bagian admin pembelian akan membuatkan pesanan pembelian, maka admin pembelian bisa mencatat dari menu pembelian kemudian ke pesanan pembelian. Pilih nama pemasok, misalkan PT ABC, kemudian klik tombol ambil, lalu pilih permintaan. Kita ambil permintaan yang sudah dibuat, kemudian klik lanjut. Otomatis muncul di baris barang yaitu TV Samsung 20 inch sebanyak 4 unit dengan harga per unit adalah 1.500.000 sehingga totalnya adalah 6 juta. Selanjutnya karena ada uang muka yang harus dibayarkan kepada pemasok, maka Sobat Accurate klik tombol proses, lalu pilih uang muka. Akan muncul formulir baru yaitu formulir uang muka pembelian. Sobat Accurate silahkan isi informasi tanggal, kemudian nomor faktur dari uang muka pembelian. Misalkan nomornya adalah 01 DP. Kemudian pada bagian uang muka, silahkan disesuaikan dengan nilai uang muka pembelian yang dibayarkan. Di sini by default akan muncul sesuai dengan total dari pesanan pembelian. Jika kita akan membayar uang muka tidak semuanya, maka kita edit pada bagian uang muka. Contohnya, misalkan Sobat Accurate hanya membayarkan 4 juta saja, maka kita ubah menjadi senilai 4 juta. Berikutnya, untuk mengakui uang yang kita keluarkan untuk pembayaran uang muka pembelian, selanjutnya kita klik tombol proses, lalu pilih pembayaran. Nah, kita isi informasi tanggal bayar, kemudian akun banknya, misalkan dari kas kecil, bank, atau akun yang lain. Kita pilih misalkan bank, kemudian kita klik tombol hitung nilai pembayaran, lalu kita klik simpan. Sampai di sini kita sudah mencatat pesanan pembelian, kemudian uang muka pembelian, dan juga pembayaran pembelian. Untuk permintaan dan pesanan pembelian tidak terjadi jurnal dan belum terjadi penambahan stok. Tetapi untuk uang muka pembelian dan pembayaran pembelian sudah terjadi jurnal. Jurnal pada saat uang muka pembelian, di sini kita bisa lihat dengan cara klik tombol lain-lain, lalu pilih rincian jurnal. Jurnal untuk uang muka pembelian yaitu uang muka pembelian IDR pada hutang usaha IDR. Nilainya adalah 4 juta.
Nah, pertanyaannya kenapa jurnalnya adalah ke akun uang muka dan hutang usaha? Di sini kita kembali lagi ke menu perusahaan, kemudian mata uang. Di sana jika kita buka mata uang IDR, default akunnya untuk akun hutang usaha adalah hutang usaha IDR. Kemudian untuk uang muka pembelian di sini adalah uang muka pembelian IDR. Sehingga jurnalnya tertulis adalah uang muka pembelian IDR pada hutang usaha IDR. Kemudian pada saat terjadi pembayaran uang muka, di sini kita bisa lihat jurnalnya adalah hutang usaha IDR pada bank senilai 4 juta. Jadi jika kita summary-kan, jurnalnya adalah advance purchase sebesar 4 juta pada bank senilai 4 juta. Karena hutang usaha di sini bernilai 4 juta debit, sedangkan pada saat di uang muka pembelian berada di sisi kredit. Jadi hutang usahanya habis. Hanya tinggal uang muka pembelian dan juga bank. Kita lanjutkan kembali pada alur pembelian yang berikutnya, yaitu proses penerimaan barang. Bagian gudang dapat mencatat penerimaan barang dari menu pembelian, kemudian ke penerimaan barang. Seperti biasa, pada bagian terima dari isi dengan nama pemasok, kemudian isi informasi tanggal, nomor terima, misalkan diisi nomor 02, kemudian klik ambil, lalu pilih pesanan. Klik pada bagian cari, lalu ambil nomor PO yang akan dibuatkan penerimaan barang. Di sini terlihat ada TV Samsung sebanyak 4 pieces. Berikutnya, Sobat Accurate tinggal klik tombol simpan. Sebagai catatan, pada saat kita membuat penerimaan barang, maka Accurate sudah membuatkan jurnal. Jurnalnya yaitu, di sini kita bisa lihat dari rincian jurnal, yaitu persediaan pada hutang pembelian belum ditagih. Nilainya adalah 6 juta, yaitu perkalian dari 4 pieces dikali 1.500.000. Kemudian kenapa jurnalnya bisa persediaan pada hutang pembelian belum ditagih? Ini kembali lagi ke akun-akun yang sudah ditentukan di master barang. Di sini bisa Sobat Accurate lihat TV Samsung 20 inch untuk akun-akun pada bagian persediaan, yaitu diisi dengan akun persediaan. Kemudian pembelian belum tertagih, yaitu hutang pembelian belum ditagih. Sehingga jurnal yang terbentuk tadi di penerimaan barang adalah persediaan pada hutang pembelian belum ditagih. Lalu pada saat kita membuat penerimaan barang juga terjadi penambahan stok. Kita bisa lihat kembali di barang dan jasa. Kemudian kita buka item TV Samsung, lalu masuk ke bagian mutasi. Jika kita refresh, di sini ada mutasi masuk sebanyak 4 unit. Dari awalnya, saldo awalnya 0, kemudian ada masuk 4, sehingga saldonya adalah 4. Itulah yang terjadi saat kita membuat penerimaan barang. Berikutnya, setelah dibuatkan penerimaan barang, ketika bagian hutang menerima invoice atau tagihan dari pemasok atau supplier, maka bisa dicatat dari menu pembelian kemudian ke faktur pembelian. Kita isi nama pemasok PT ABC, nomor faktur misalkan 02, kemudian klik ambil, lalu pilih penerimaan. Kita ambil nomor penerimaannya yaitu 02, kemudian klik lanjut. Sobat Accurate bisa perhatikan di sini ada 4 pieces dengan nilai 1.500.000. Sobat Accurate bisa perhatikan di sini ada TV Samsung sebanyak 4 unit atau 4 pieces dengan harga masing-masing 1.500.000. Totalnya adalah 6 juta. Nah, di sini yang perlu diperhatikan di tab DP atau uang muka tertera nilai 4 juta. Jadi nilai 4 juta ini akan dipotongkan ke total faktur yang nilainya 6 juta. Sehingga jika dipotongkan nilai dari faktur ini sisanya hanya 2 juta saja. Nah, kita bisa lihat
di laporan dan juga jurnalnya dengan cara klik simpan. Nah, kita buka di faktur pembelian, kemudian ke rincian jurnal. Di sini terlihat hutang pembelian belum ditagih didebitkan sebesar 6 juta. Kemudian hutang usaha IDR hanya tinggal 2 juta saja. Dan juga uang muka pembeliannya dikreditkan sebagai tanda disettle dengan total hutang sebesar 6 juta. Jadi nilainya hanya tinggal 2 juta saja. Pada menu laporan, kemudian ke daftar laporan, lalu ke hutang. Di sini bisa Sobat Accurate lihat pada laporan faktur belum lunas, tertera ada faktur nilainya 6 juta, kemudian sudah disetel dengan uang muka sebesar 4 juta sehingga total hutangnya hanya tinggal 2 juta saja. Itulah kira-kira yang terjadi pada saat kita membuat faktur pembelian yang disetel dengan uang muka pembelian yang sudah dibayarkan. Selanjutnya, pada saat bagian finance akan membayar sisa dari hutang yang belum dibayarkan, maka bagian finance dapat mencatatnya dari menu pembelian, kemudian ke pembayaran pembelian. Pilih nama pemasok, kemudian pilih akun bank atau kas yang akan mengeluarkan dana, lalu pilih tanggal pembayaran, kemudian klik ambil, lalu pilih faktur yang akan dilunasi. Di sini terlihat bahwa total faktur 6 juta, terhutangnya hanya tinggal 2 juta saja karena sudah disetel di faktur pembelian dengan uang muka senilai 4 juta. Berikutnya, klik tombol hitung nilai pembayaran, kemudian klik simpan. Saat pembayaran pembelian terjadi, maka hutang menjadi berkurang dan juga untuk bank juga berkurang. Nilainya adalah sebesar 2 juta atau nilai sisa dari total faktur 6 juta dikurangi dengan 4 juta. Itulah alur pembelian lengkap disertai uang muka pembelian pada Accurate Online. Pada video selanjutnya kita akan bahas mengenai salah satu fitur yang ada di menu pembelian, yaitu retur pembelian dan klaim pemasok. Sekian dari kami, channel Mastering Accurate. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa selalu support channel Mastering Accurate dengan cara subscribe, like, komen, dan share video-video yang ada pada channel ini supaya kita makin tambah semangat untuk bikin videonya. Ciao!